ya saya menunaikan tugas saya, kewajiban sebagai warga negara yang baik yang memang saat ini ada dalam pusaran kriminalisasi ya, dianggap saya dijadikan sebagai tersangka, tapi ya sudah baiklah gitu. Cuma memang nanti kita akan punya target juga, target mau sampai berapa lama atau sampai kapan kita wajib lapor, nanti yang menentukan kita. Nah sementara ini kita ikuti saja dulu ya. Tapi tadi saya lihat dokter, kita semua kan merekonstruksi ya tempat ketika pertemuan ada 2 orang kalau nggak salah waktu itu AA dan 1 orang lagi di ruangan menuju tempat kita wajib lapor. Wajib lapor, betul. Jadi apa tujuan dari dokter kira-kira? Ya ini semua sudah tahu ya bahwa kita ini sedang ada di lobi depan dari Direskrimum. Dan tempat di mana saya melakukan wajib lapor itu ada di Kamnek ya, di unit 5, di mana kami tadi barusan menunaikan wajib lapor itu. Nah, kami sembari melakukan rekonstruksi ya, terutama karena Pak Ramdansyah ini salah satu dari lawyer saya itu juga menjadi saksi pada waktu peristiwa tersebut terjadi, yaitu tepatnya tanggal 29 Januari 2026. Di mana ketika itu kami juga sedang menunggu untuk wajib lapor ya kan. Terus kemudian saya ya didampingi oleh beberapa PPH saya termasuk Bang Ramdan ini disamperin lah begitu ya, didatangi oleh 2 oknum ya, 2 oknum yang inisialnya adalah AA dan FA ya. Anda semua pasti tahu ya siapa yang saya maksud. Di situ sudah jelas ya, ada banyak saksi ya. Di situ terjadi sebuah transaksi, katakanlah transaksi untuk melakukan moderasi ya, atau membujuk kami untuk restoratif justice gitu, jelas sekali ya, tanggalnya, lokus tempusnya jelas, lokus deliktinya jelas, tempus deliktinya jelas, yaitu di lobi Kamnek Direskrimum. Orangnya adalah AA dan FA ya, kemudian tempusnya di situ, tempusnya di tanggal 29 Januari 2026 hari Kamis ya. Persoalan ada satu gimana? Nah ya tidak berhasil lah ya, kita sudah sampaikan. Dan ada suatu respon yang menarik ya dari AA ya, dalam salah satu video yang dia buat. Dia katakan bahwa dia tidak menampik ya, dia tidak menegasi bahwa memang terjadi pertemuan tersebut. Artinya 29 Januari 2026 itu memang kita bertemu dalam situasi di mana saya duduk di lobi di sofa, kemudian AA dan FA itu mendatangi kami, kemudian menyampaikan bujukan tentang restoratif justice untuk supaya kami ke Solo, untuk supaya saya ke Solo. Nah kemudian ya hasilnya kan Anda semua tahu kan, ya saya kemudian saya sama sekali tidak hirau terhadap bujukan tersebut, dan bahkan saya mention ya, saya tekankan kepada AA waktu itu, mohon disampaikan ya, tolong ya disampaikan kepada Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu dalam kondisi sakit ya, saya berkali-kali sudah sampaikan kalau memang Pak Jokowi ingin bertemu dengan saya sebagai dokter, saya sangat bersedia ya untuk membantu pemulihan kesehatannya beliau. Nah itu juga tidak ditampik sama AA, karena di video video reactionnya dia itu yang dia buat, dia juga bilang bahwa Dr. Tifa mengatakan untuk supaya Dr. Tifa akan membantu kesembuhan Pak Jokowi lah, kan memang itu betul ya. Nah tetapi yang tidak betul, yang tidak yang dia bohong ya, dia sampaikan bahwa dia sama sekali tidak membujuk ya, tidak meminta saya, tidak mengiming-iming saya dengan restoratif justice. Itu bohong. Ada saksinya, ada banyak ya. Ada saksinya, ada banyak. Ya itu ya, ya Bang. Lalu Dok, ketika gagal melakukan bujuk katakan untuk pergi ke Solo, yang bersangkutan kan melakukan tindakan lagi ketika di bulan Maret pasca Lebaran itu Dok. Ada sebuah fitnah, ada sebuah tuduhan. Ya itu itu sudah diklarifikasi juga ya oleh kuasa hukum saya ya, waktu itu sudah ada videonya, tapi perlu saya tekankan ya bahwa memang betul. Jadi pasca Lebaran ya, ada ajakan lagi, ada bujukan lagi terkait dengan restoratif justice. Kali ini dilakukan oleh AA ya kepada salah satu penasihat hukum kami, yaitu Pak Al-Katiri. Nah itu sudah jelas tersampaikan ya bahwa memang AA dengan menggunakan WA yang katanya itu WA palsu ya, yang mengatasnamakan Dr. Tifa, menggunakan foto ya, kemudian juga menggunakan kamuflase dalam bentuk ucapan Selamat Idul Fitri yang saya buat, memang saya sebarkan di sosial media. Nah intinya adalah bahwa memang terjadi bujukan untuk yang kedua kalinya. Nah kemudian saya memberikan respon, dibalas lagi justru malah dengan satu paket
fitnahan gitu ya, satu paket fitnahan gitu ya. Nah, tujuannya paket fitnahan, misalkan ada hubungan, ada kemudian apa lagi. Ini targetnya apa sih dok kira-kira? Iya, kalau saya lihat begini, jadi memang banyak juga sih sampaikan ya, banyak tokoh maupun para netizen juga, kenapa Dr. Tifa tidak klarifikasi ya? Ini saya klarifikasi, saya sebenarnya sudah melakukan klarifikasi berkali-kali ya dalam bentuk narasi di X saya, di Twitter saya maupun di Facebook saya saya juga sudah melakukan klarifikasi pada beberapa wawancara. Tapi pada kesempatan ini saya jelaskan ya bahwa apa yang disampaikan oleh oknum ya FA ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak benar dan betul-betul fitnah ya. Ini saya underline, saya jelaskan sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh oknum yang bernama FA ya ini adalah sebuah fitnahan ya yang sama sekali tidak ada benar dan tidak ada dasarnya. Tidak sama sekali tidak benar dan tidak ada dasarnya. Nah, tujuannya apa ya, Bang? Kita sudah analisis tujuannya apa. Tujuannya sebetulnya memang mau menggeser gawang. Artinya apa? Saya ya, especially saya Dr. Tifa dengan salah satu pengacara kami ya Refli Harun itu akan emosi, akan marah ya, kemudian kami akan somasi, kemudian lanjut kepada gugatan karena unsur pidana kan ya Bang ya. Kalau fitnah dan pencemaran nama baik kan unsur pidana dan dia pasang badan. Si FA ini pasang badan untuk kami somasi, untuk kami gugat pidana. Dia udah siap itu. Tujuannya dia dan timnya melebarkan isu tidak lagi pada intinya ijazah maupun yang kedua pencemaran baik yang dilakukan oleh kawan-kawan, tapi kemudian menggeser lebih jauh lagi. Ya, jadi membuat permainan menjadi jauh sekali dari substansinya. Jadi kami dibikin ketika sudah seperti itu dengan bahasa-bahasa yang sangat sangat tidak beradab ya, seperti perbuatan cabul dan sebagainya ya. Itu mau siapapun juga akan emosian ya, siapapun juga akan marah. Nah, diharapkan memang kami emosi, kami marah, lalu kemudian kami somasi, kemudian kami gugat pidana dan sebagainya. Memang itu. Jadi tugasnya si oknum FA ini memang untuk menggeser gawang. Ya, mengubah permainan menjadi permainan somasi dan menggugat secara pidana atas pencemaran nama baik dan fitnah terhadap dua orang yang menjadi korban di sini gitu. Tapi kami pada akhirnya melebar ya dok ya. Iya, dan substansi awal ya itu kemudian jadi dilupakan sama orang ya itu ya. Jadi itu mekanisme buying time. Bola lambung yang tadi dibuat oleh FA mau dokter lakukan kalau somasi atau apa? Kita itu kan sudah bisa membaca permainannya apa. Kita sudah membaca target dan tujuannya apa. Jadi untuk apa kita layani. Jadi kita melayani yang benar-benar saja ya. Mungkin Pak Alkatiri sebagai salah satu PH saya bisa memberikan underline dalam sisi hukum ya dari soal perbuatan dari si oknum FA ini ya. Terima kasih. Kami sebenarnya sudah tanggap, bukan. Kita nggak mau nanggapi sebenarnya. Itu karena itu hoax yang murahan lah. Ya kan, jangan Dr. Tifa, mantan wakil presiden aja dihokin, bayangin aja. Apalagi ketua DPR dan sebagainya. Presiden aja pernah kok. Iya. Satu hal lagi, jadi begini, ini kegalauan karena sudah jalan buntu buat mereka untuk membuktikan bahwa ijazah itu adalah asli gitu loh. Sudah jalan buntu sehingga mencari jalan lain, bahkan hampir berapa kali dalam seminggu itu mendatangi Barreskrim mereka itu hanya untuk minta Barreskrim itu P21-kan dan sebagainya. Ini kan seolah-olah orang tidak mengerti hukum atau bagaimana. Kan fakta kan bola kan masih sudah di tangan kejaksaan gitu. Ya, Diswanin. Jadi intinya begini. Kita tidak menanggapi ya Pak ya. Jangan. Ini adalah isu yang recehan, yang shock. Apalagi orang-orang yang berbicara itu kan kita sudah kenal. Masyarakat sudah kenal. Siapa orang itu gitu loh. Iya kan? Orang itu seperti apa itu sudah. Iya, kami tidak akan nanggapi, ya kan? Karena kalau kami nanggapi berarti kami sama dengan mereka. Ya, masyarakat sudah tahu lah kualitas dari oknum tersebut ya. Jadi kita akan masuk lagi kepada sebuah wilayah substansi ya. Substansi lagi nih, karena maksudnya gini. Ketika kita tidak melayani dan kemudian kembali pada ke pokok perkara, ini ada satu lagi yang menarik nih, dokter udah bawa nih berkas nih. Ini surat. Tiba-tiba muncul surat ini. Ya, jadi ini kami tuh sekali lagi sudah bisa menduga ya. Apa sih sebetulnya yang akan dilakukan? Intinya itu tujuannya adalah buying time. Termasuk dari fitnahan-fitnahan itu juga buying time, membeli waktu supaya waktu itu menjadi panjang ya. Sudah kami duga hal itu sehingga ketika surat ini datang kepada saya ya, surat dari Polda ini datang kepada saya di tanggal 30 Maret 2026, saya sudah tahu maksudnya apa. Terbetik juga ya berita seperti hari ini ya. Hari ini Kamis tanggal 2 April 2026
kabarnya Mas Aiman akan diperiksa ya, akan diperiksa sehubungan dengan pokok perkara ini. Kemudian juga Pak Karni Ilyas juga sudah dijadwalkan untuk diperiksa. Dan makanya tidak heran ketika kami mendapatkan surat ini, ketika kami menerima surat ini, dan lebih tidak mengherankan lagi adalah bahwa ada beberapa nama yang pada saat kita itu ditingkatkan status dari terlapor menjadi tersangka, nama itu hilang, nama itu tidak ada, yaitu nama-nama para YouTuber, ya, nama-nama para YouTuber, yaitu Abraham Samad, ya, beliau punya itu kan channel ya, podcast, kemudian Michael Benyamin Sinaga, ya, yang punya Sentana TV, lalu Nurdian Noviansa Susilo, Ian yang punya Langkah Update, dan Ali Rido alias Babe Aldo, ya, yang punya channel Babe Aldo. Yang semula pada pemeriksaan yang terjadi pada kami, ya, itu sudah tidak ada nama itu. Jadi mereka juga sempat girang, ya, sempat lega karena namanya sudah hilang gitu kan, sudah tidak ada. Ternyata nama itu disimpan. Ternyata nama-nama tersebut menjadi peluru yang menjadi plan C atau plan D-nya mereka. Untuk sekali lagi untuk apa? Untuk buying time. Nah, jadi prediksi kami semua adalah bahwa nama-nama ini, para podcaster, para YouTuber ini memang nanti akan diperiksa. Mungkin juga salah satu atau salah dua atau salah semua dari mereka akan jadi tersangka, akan naik. Kalau memang fakta-fakta dan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Polda itu memenuhi syarat sehingga mereka naik jadi tersangka, tidak tertutup kemungkinan mereka akan mengikuti kita, derajatnya naik dari terlapor, statusnya naik dari terlapor jadi tersangka. Tidak tertutup kemungkinan ada yang lain, ya kan? Nah, terus apa yang kami prediksi? Yang kami prediksi adalah bahwa nanti orang-orang ini, ya, berapa orang ini? Ya, 1, 2, 3, 4, ya, 4 orang ini, ya, 4 orang ini bersama dengan Bang Aiman Wicaksono, bersama dengan Bang Karni Ilyas, ya, itu pasti akan menghadirkan saksi-saksi, pasti akan menghadirkan ahli-ahli untuk meringankan mereka, untuk membantu mereka di dalam memberikan penjelasan dan memberikan tambahan BAP kepada mereka untuk kepentingan mereka. Apa yang terjadi? Akan terjadi setahun seperti yang kami alami, ya. Jadi saya kemudian beberapa saksi lalu jadi terlapor lalu jadi tersangka itu setahun, ya. Polda itu memeriksa saksi-saksi dan ahli-ahli dari sisi mereka. Sudah ada 22 ahli, 127 saksi dari sisi Polda selama setahun penuh itu diperiksa. Kami pun juga punya saksi-saksi dan ahli-ahli untuk meringankan kami. Nah, sekarang ini dengan tambahan terlapor ini sudah dicantumkan lagi di dalam surat ini, ya, menunjukkan bahwa memang niatnya Polda itu menahan berkas agar tetap ada di Polda. Ya, menahan berkas agar tetap ada di Polda, tujuannya buying time. Nah, silakan. Saya mau jelasin ini. Oh ya, baik. Saya mau jelasin ini ya secara hukum ya. Ini, iya, saya pegang. Oh, boleh. Ya. Ini kan judulnya jelas ya, pemberitahuan perubahan penerapan pasal. Ya. Berarti ini seolah-olah menyesuaikan dari KUHP yang baru, KUHP lama ke KUHP yang baru. Tapi ini agak aneh. Apakah penyidik tidak tahu bahwa ada pasal-pasal yang sudah dicabut oleh KUHP yang baru? Contohnya pasal 28 ayat 2 itu sudah dicabut dengan pasal 622 ayat pasal 622 ayat 1R. Karena ABCD itu R, bahwa undang-undang IT di situ pada dicabut di situ. Dicabut. Yang menarik lagi, tapi ada di situ ya. Ada pasal aneh lagi. Pasal yang tahun 1946. Ini pasal yang sudah dicabut oleh MK. Bayangkan apakah mereka tidak teliti seperti ini? Ya, ini sengaja. Tentang undang-undang hukum pidana kan, yang ada perbuatan kebohongan yang menimbulkan keonaran itu 14. Itu sudah dicabut loh. Dan itu tidak ada diterapkan di kami, di klien kami tidak ada. Dan sudah dicabut. Selain sudah dicabut, disisipkan lagi. Nah ini bagaimana ini artinya? Kok bisa seceroboh ini gitu loh? Bukan ceroboh, tapi menurut saya sengaja, Pak. Iya. Pasti mereka itu teliti dan memikirkan segala kemungkinan. Iya. Jadi mereka punya maksud. Nah, sekarang kan tugas kita sebagai para ilmuwan hukum nih ya, para ilmuwan hukum yang bersama-sama dengan CPH itu untuk melakukan penelitian apa sebabnya pasal-pasal yang tidak ada relevansinya, pasal-pasal yang sudah obsolet, artinya sudah
bahkan sudah usang ya, sudah dicabut MK malah dimasukkan ke dalam surat ini. Apakah maksudnya 2 pasal baru ini yang tidak ada di surat sebelumnya itu dimaksudkan untuk kepada 4 nama baru ini? Kan bisa juga tuh. Kan itu sebagai salah satu. Artinya 4 orang YouTuber ini ya, kenapa ada pasal baru dan nama baru masuk lagi? Mungkin 2 pasal ini adalah untuk mereka. Bisa jadi seperti itu. Jadi mereka itu mainnya begini, pasal kok pakai semua, pasal-pasalnya dipakai semua. Jadi yang ini kena yang ini, yang ini kena yang ini, yang ini kena yang ini. Nah, itu salah satu hipotesis kita ya. Nah, gimana? Hipotesis yang dibangun begini, Dok. Jadi tadi saya sudah menyebut ada 3 poin. Poin pertama tuh ketika dokter bilang bahwa ada beberapa permainan yang kemudian memanggil lagi 4 orang yang baru. Yang akhirnya lama tapi semakin baru. Makin baru. Tapi kemudian permainan itu tidak kembali kepada yang namanya substansi. Pokok perkaranya tapi kemudian lagi, akan memperpanjang setahun bahkan lebih terkait dengan yang periferi itu, yang pinggir-pinggir. Yang kedua, memasukkan beberapa tokoh media mainstream tadi, Aiman maupun Bang Karni Ilyas, berpotensi dia juga masuk sebagai yang namanya terlapor atau tersangka. Lalu kan memperpanjang lagi. Yang ketiga, ini catatan kecil. Kemarin kan para purnawirawan itu, ini saya update ya, karena itu kan membantu top HAM ya, atau HAM itu, mereka itu memberikan support yang pada prinsipnya perlakuan memasukkan pasal berlebih, menempatkan pasal yang tidak pada tempatnya, itu kan suatu perbuatan yang melawan hukum PMH. Yang kedua juga, ini juga bisa dilakukan citizen lawsuit, dan ini dilakukan. Nah, artinya dengan dua yang satu mau berpanjang, yang satu pada perlakuan kepolisian tanda kutip yang kemudian semenang-menang abuse of power. Nah, ini kan ada 2 sisi yang berbeda. Yang satu mau memperpanjang, yang satu lagi menyatakan kalau Anda perpanjang maka potensinya ini perbuatan abuse of power. Bisa kemudian balik lagi pada tracknya, kembali pada pasal-pasal yang memang harus benar diterapkan. Gimana, Dok? Ya, jadi begini. CLS ya, citizen lawsuit yang kedua ini. CLS yang pertama adalah yang di Solo. Ya, sudah berlangsung, tinggal menunggu putusan. Ini CLS yang kedua yang dilakukan oleh para purnawirawan jenderal TNI ya, beserta beberapa warga negara sipil. Ini maksudnya adalah membantu kami para tersangka ini untuk mendudukkan pokok perkara. Karena apa? Karena oleh para jenderal purnawirawan ini ditengarai bahwa Polda Metro Jaya itu melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan pasal-pasal berat ya, yang sangat layak untuk dilakukan penggugatan melalui citizen lawsuit ya. Maksud mereka adalah membantu kami agar bebas ya, karena memang pasal-pasal yang digunakan itu pasal-pasal yang sama sekali tidak masuk akal dan sama sekali tidak relevan dengan apa yang kami lakukan sebagai peneliti. Begitu ya, itu. Nah, jadi sebetulnya ini adalah sebuah kemajuan yang luar biasa. Ya, artinya apa? Citizen itu artinya warga negara itu sudah wake up, sudah bangun untuk bersama-sama membantu kita semua untuk menghentikan kasus yang sangat tidak relevan ini, kriminalisasi ini. Mereka sudah bangun, mereka sudah bersiap untuk membantu kita. Ya, itu merupakan sebuah kemajuan. Artinya masyarakat tidak berdiam diri. Ini juga sudah merupakan sebuah kemajuan ya, ketika para ilmuwan yang lain sudah juga mengajukan gugatan ya, sudah juga mengajukan investigasi melalui KIP ya, para dokter, para ilmuwan dari administrasi publik, malah ilmuwan dari ITB seperti Dr. Leoni ya, itu ada Profesor Henuk dari USU dan sebagainya juga. Jadi ini para ilmuwan juga sudah bergerak. Belum lagi dari 2 orang ahli digital forensik ya, Profesor Tono Saksono dan Dr. Ridho Rahmadi itu sudah memberikan validasi bahwa hasil penelitian kami itu valid secara keilmuan, termasuk juga Profesor Zainal Mutakin kaitannya dengan demo saya. Tadi saya menyitir terkait dengan statement bahwa keberadaan Purnawirawan Polri itu terkait pasal yang kemudian abuse of power ditempatkan salah dan kemudian seolah ingin menahan. Akhirnya diresponnya kan secara juga secara tidak cermat ya, dalam yang namanya surat pemanggilan nih, pasal-pasal berubah dan kemudian setelah pasal berubah kemudian juga pasalnya berubah lagi, malah kemudian potensinya jadi ada kekacauan juga. Jangan-jangan lokus delikti sama tempus deliktinya berubah lagi juga nih. Ini salah satu progres dari kemarin laporan para purnawirawan ya, Dok ya. Ini juga salah satu produk progresnya.
Ada satu lagi yang menarik ya. Ini adalah hasil kajian saya berikutnya. Jadi sebetulnya kasus ini, laporan polisinya Pak Joko Widodo dan para termul yang membuat laporan itu tuh salah kaprah dari awal. Pasti ada mastermind yang membuat mereka itu salah dari awal. Apa itu? Jadi Pak Joko Widodo memberikan laporan polisi atas pencemaran dan sebagainya ya, sampai kepada pasal 32, 35 dan sebagainya kepada kami ya. Artinya apa? Artinya beliau itu merasa terhina atau merasa direndahkan karena ijazah yang dimiliki oleh beliau. Padahal yang kami teliti itu adalah dokumen yang diupload oleh Dian Sandi tanggal 1 April 2026. Artinya apa? Yang punya 2025. Artinya apa? Materi yang kami teliti itu adalah dokumen yang dimiliki oleh Dian Sandi, bukan dimiliki oleh Joko Widodo. Ya, jadi ada satu proses, ada satu tahapan yang dilewatkan sebelum laporan polisi dari disampaikan oleh Pak Joko Widodo. Harusnya legal standingnya nggak pas. Iya, jadi kami melakukan penelitian terhadap dokumen yang diupload oleh Dian Sandi, tetapi yang melaporkan adalah Pak Joko Widodo. Padahal Pak Joko Widodo seharusnya memberikan kesaksian atau memberikan bukti bahwa dokumen yang dimiliki oleh Dian Sandi yang diupload dan menjadi bahan penelitian kami adalah dokumen miliknya. Dia buktikan dulu. Kalau memang sudah terbukti bahwa dokumen yang diposting diupload oleh Dian Sandi itu adalah dokumen miliknya, nah baru dan ada pihak-pihak independen yang melakukan verifikasi terhadap keasliannya, ya baru silakan bikin laporan kalau memang begitu. Tapi itu kan tidak dilakukan, belum sama sekali dilakukan. Bahkan tidak ada bukti sama sekali bahwa dokumen itu adalah milik Pak Joko Widodo. Masalahnya kan Joko Widodo itu banyak, bukan hanya mantan presiden. Ada ribuan mungkin orang bernama Joko Widodo. Ada yang berkumis, ada yang tidak berkumis, kan gitu. Ya, kalau kebetulan aja di dokumen yang diupload oleh Dian Sandi itu kebetulan nama Joko Widodo yang berkumis dan berkacamata. Sedangkan kita tahu presiden ya, mantan presiden ke-7 itu Joko Widodo yang tidak pernah punya kumis dan tidak pernah pakai kacamata. Kan itu dua orang yang berbeda. Mengapa dia menyampaikan laporan polisi kepada kami yang sama sekali tidak pernah mengutik-ngutik ijazahnya beliau kan ya gitu. Jadi itu dari awal itu sebetulnya banyak sekali loophole ya, lubang-lubang yang abai ya, atau mungkin boleh dibilang tidak cermat itu dilakukan oleh orang-orang yang memberikan advice atau saran kepada Pak Joko Widodo. Jadi ini salah dari awal. Ini ada yang menarik. Lanjut. Ya. Sebentar, saya kan tadi agak sedikit terlambat, tapi saya mengikuti Dr. Tifa. Sebenarnya dugaan Dr. Tifa itu menurut saya itu benar. Kenapa demikian? Untuk menyiasati bahwa supaya tidak ada pelanggaran KUHAP, seolah-olah penyidikan ini belum selesai. Kalau memang kemarin Januari tanggal berapa itu 13, ini kan sudah lewat berapa bulan, itu sudah seolah-olah belum selesai, maka ditambahkannya orang-orang ini. Terjadi kalau itu tidak dipanggil lagi orang-orang baru ini berarti maladministrasi kan? Iya, artinya begini. Ini kan menarik ya. Ini kan menarik ya. Ya kan? Pada waktu itu 14 Juli 2025 itu kan dikeluarkan sprindik ya. Sprindik sebelumnya itu dikeluarkan surat perintah penyidikan itu sudah berapa bulan yang lalu. Ini baru tanggal 30 Maret dikeluarkan sprindik baru. Berarti baru kemarin. Oleh sebab itu kan diperlukan penyelidikan dan sebagainya. Ya, satu bisa dikatakan buying time, tapi menurut saya tidak, untuk menyiasati seolah-olah mereka tidak melanggar KUHAP. Ya, artinya karena belum selesai. Ya, itu satu dari satu hipotesis. 30 Maret. Udah jelas Pak, buying time. Iya, selain itu. Mau memanjangkan. Selain itu dan juga untuk menyiasati, kan itu kan semua ada aturannya P219. Ya, untuk menyiasati kita tetap aja diperiksa plus sejak 30 Maret kemarin loh, 30 Maret ini 2 hari yang lalu loh dikeluarkan sprindik baru. Ada nama baru. Dengan nama baru. Sebenarnya targetnya bukan nama-nama itu, tapi targetnya adalah sprindik baru ini yang supaya masyarakat menyatakan bahwa pemeriksaan ini belum selesai. Itu sebenarnya itu siasat-siasat seperti ini. Gitu, semacam kayaknya terobosan hukum, tapi tetap aja ini ada pelanggaran KUHAP. Dan jangan lupa pasal 23 di KUHAP itu sendiri yang baru, itu poin 7 ya Pak, itu menyatakan bahwa jika penyidik keluar dari tupoksinya, dari kewenangannya, potensi dipidana. Dulu nggak ada.
Sekarang kalau memang mereka belok dari kewenangannya, maka hukuman akhirnya dapat selain etik dan sebagainya, terakhir dapat dipidana. Makanya kami akan buktikan bahwa ini keluar dari kewenangannya. Kalau emang ini terjadi, kami sebagai warga berhak melaporkan penyidik itu juga. Terima kasih. Baik. Jadi begini, yang hal-hal yang substansif seperti ini ada maladministrasi ya. Jadi saya mau perjelas bahwa kalau mengikuti aturan administrasi yang ada, maka ketika berkas kami sebagai tersangka itu sudah dikembalikan dari kejaksaan ke Polda lagi, itu ada batas waktunya, yaitu 14 hari. Nah 14 hari itu kalau tidak dilakukan lagi perbaikan kemudian dikembalikan lagi kepada kejaksaan, maka itu sudah kadaluarsa. Artinya sudah tidak ada lagi perkara ini yang relevan untuk diajukan lagi. Dan harus dihentikan demi hukum. Harus dihentikan demi hukum karena berarti Polda tidak mampu untuk memenuhi kelengkapan berkas sesuai dengan permintaan atau kebutuhan dari kejaksaan untuk melanjutkan perkara ini. Nah, untuk itu maka dibuatlah disiasati dengan sprindik baru dengan nama-nama baru tapi lama ya, yang memang kelihatannya sengaja disiapkan untuk tidak diproses dulu bersama-sama dengan kami. Jadi ini adalah klaster 3. Nanti saya yakin ya dalam waktu dekat Polda Metro Jaya akan membuat konferensi pers menyatakan bahwa sejak tanggal 30 Maret 2026 akan dimulai pemeriksaan kepada klaster 3 yaitu klaster media. Coba nanti ini prediksi saya udah pasti itu akan dilakukan oleh mereka. Apa artinya? Artinya mereka menyiasati ya proses yang sudah kadaluarsa ini dengan sprindik baru. Nah, ini kita sudah baca. Disatukan dengan yang lain. Karena perbuatannya kan beda. Nah, jadi ini sama dengan yang awal SPDP dan sebagainya waktu itu kan. Jadi ini kita mesti sampaikan ya kepada para media semua, Anda harus berhati-hati nih. Bisa jadi Anda itu menjadi sasaran berikutnya untuk dilaporkan. Bisa jadi loh ya. Karena kan coba bayangkan para YouTuber, para awak media yang dilindungi dengan undang-undang pers ya yang memiliki imunitas ya, tetapi mereka dipanggil juga sebagai saksi, sebagai terlapor, bahkan bisa naik sebagai tersangka kalau Polda mengatakan buktinya sudah jelas ya kan. Nah, jadi seperti itu, hal-hal seperti itu tuh yang seharusnya seluruh warga negara Indonesia, saya katakan bahwa Anda semua kalau membiarkan kami sebagai warga negara terampas hak-haknya, kemudian kami mengalami abuse of power dan Anda diam saja, bisa jadi nanti suatu ketika Anda pun akan mengalami hal yang sama dengan yang kami lakukan. Kalau abuse of power ada pidananya. Ya, mari Bang Denny, silakan. Gimana Pak? 23 ayat 7. 23 ayat 7 KUHP. Iya, 27 ayat coba dibaca. Ayat 7 KUHP jelas, jika penyidik melakukan sesuatu di luar tupoksinya atau di luar kewenangannya, maka bisa kena sanksi baik itu etik ya kan, administrasi bahkan pidana. Selama ini nggak ada ini di KUHP yang lama ya kan. Makanya kami saling membuktikan apakah ada ini abuse of power, apakah ada ini di luar kewenangannya. Kalau memang kita temukan itu dengan kita nanti bicara dengan para ahli-ahli, maka kami akan juga buat laporan sebagai warga negara yang melindungi kepentingan klien kami. Ya, baik, baik Bang Ramdan. Kita mungkin ada tambahan, Bang Denny? Boleh. Atau ini? Karena ini terkait dengan pejabat untuk mengelola informasi dan dokumentasi ya. Ya, gini ada satu hal yang kami TPDT ya, tim pembela Dr. Tifa ini sedang menggodok bersama dengan Troya ya. Kami sedang menggodok tentang bagaimana kami bertanya sebagai warga negara memilih hak atas informasi publik ya, sejurus dengan apa yang terjadi pada sidang KIP yang mana penggugatnya adalah Dr. Bonatwa Silalahi, ada Dr. Lukas Warso, ada Dr. Leoni ya, ternyata berhasil ya. Nah, kami pada beberapa bulan yang lalu sudah meminta kepada Polda Metro Jaya untuk membuka ya, kepada PPID Polda Metro Jaya untuk membuka 709 dokumen yang sudah mereka kumpulkan sebagai bukti pendukung ijazah Joko Widodo. Nah, kami punya hak untuk meminta agar 709 dokumen itu dibuka demi kepentingan hak asasi sebagai warga negara. Silakan Pak. Bagaimana Pak? Oke, saya tambahkan ya. Jadi kami sudah melakukan permohonan ke PPID, itu memang sesuai undang-undang yang ada, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yaitu Undang-Undang KIP, Keterbukaan Publik.
informasi publik, kami mengajukan ke PPID, yaitu bahkan kami bukan mengajukan isinya loh ya, daftarnya. Karena daftar ini kan berdampak pada hak hukum daripada klien kami. Kita minta daftar 709 yang selama ini disampaikan dalam gelar perkara secara formal, kemudian yang 505 yang waktu itu juga dihitamkan oleh UGM, itu kami tanyakan, kami meminta daftar itu. Dan itu hak kami sesuai amanat undang-undang. Kami sudah mengajukan, dijawab oleh PPID pada waktu itu, seharusnya PPID dalam waktu 14 hari itu harus menjawab, tapi karena waktu itu ada waktu lagi tambahan 7 hari dan sudah dilakukan minta tambahan. Mereka yang minta tambahan waktu 7 hari. Ya. Kemudian oleh mereka dikatakan mereka tidak bisa memberikan pada kami sesuai pasal 17A, karena menurut pasal 17A menurut mereka jika ini sudah melakukan proses hukum, ya kan, maka tidak dapat diinformasikan. Tapi mereka lupa di undang-undang itu juga, undang-undang nomor pasal 2 poin 4 itu jelas, jika kepentingan yang lebih besar, kepentingan nasional, kepentingan bangsa, maka harus diberikan. Oleh sebab itu, karena jawabannya demikian, kami ajukan ke atasan PPID sesuai ketentuan undang-undang. Kami tunggu tanggal 4 kemarin yang masukkan, kami tunggu sampai 30 hari. Mungkin tanggal 4 besok ya, Bu ya. Kalau memang tidak ada jawaban, kami dengan terpaksa akan mengajukan permohonan, ya kan? Permohonan sengketa di KIP DKI Jakarta, ya kan? Itu hak kami untuk meminta KIP meminta pada PPID dan Polda untuk menyerahkan apa-apa yang kami minta itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Bonatua terhadap KPU waktu itu. Harus terbuka karena ini dokumen yang kita tanyakan ini dokumen publik. Sangat penting dan dokumen publik. Iya, dokumen publik. Kami ingin tahu apakah bukti-bukti 709 itu bukti-bukti yang berhubungan dengan tindak pidana, apakah hanya bukti yang dikumpul-kumpulkan aja, gitu, ya kan? Hanya diarsipkan saja. Masa untuk membuktikan satu surat perlu pembuktian 709 pembanding. Satu surat loh ini, menarik. Dan surat ini sebenarnya pembuktian saya katakan ainul yakin, mata. Kita melihat bukan kebutuhan telinga, ya kan? Terima kasih. Baik ya, jadi itu yang merupakan program kerja dari yang kami lakukan demi sebetulnya untuk kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Kita tidak ingin ada satupun pihak itu yang melakukan maladministrasi, yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Karena sampai dengan 1 tahun ya, sampai dengan 1 tahun laporan polisi ini sudah dilaporkan tidak ada titik terang. Kenapa? Sebetulnya titik terang itu sudah jelas. Kalau ini adalah materi dari ijazah, sudah kami buktikan. Saya dan Mas Roy Suryo sudah membuktikan bahwa berdasarkan penelitian kami yang sudah kami tuangkan dalam buku kami Jokowi's White Paper, itu ijazah tersebut 99,9% palsu. Nah, tinggal sekarang kita minta kepada Polda Metro Jaya untuk membuka 709 dokumen yang lain yang saat ini masih mereka simpan. Dan berdasarkan dari pengalaman yang terjadi pada sidang sengketa pada KIP, Bonjowi maupun Bonatua Silalahi, maka kami sangat yakin, kami sangat semangat ya bahwa nanti KIP pun akan melakukan hal yang sama kepada Polda Metro Jaya maupun kepada UGM untuk membuka 505 dokumen yang dikirimkan oleh UGM kepada Polda Metro Jaya dan 709 dokumen yang disampaikan hanya sebatas narasi, tapi barangnya sama sekali tidak kami lihat pada gelar perkara khusus tanggal 15 Desember 2026. Jadi sekali lagi untuk wrap up ya, summary bahwa kami tidak akan melayani segala macam fitnah, hoax yang murahan seperti itu, yang maksudnya adalah menggeser gawang agar kami sibuk untuk melakukan somasi maupun gugatan, itu tidak kami layani. Kemudian restoratif justice juga sudah kami klarifikasi ya bahwa betul-betul ada buktinya locus delictinya jelas, tempus delictinya jelas ya, bahwa memang ada permintaan atau ada bujukan untuk kami melakukan restoratif justice yang dilakukan oleh 2 oknum yang bernama AA dan FA. Lalu kemudian berikutnya yang ketiga adalah kami tetap terus ya menjaga agar pokok perkara ini terus bisa mencapai pada keadilan dan kebenarannya ya. Jadi kalau memang sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan terhadap perkara ini ya, dengan legowo Polda Metro Jaya
harus SP3. Jangan bawa-bawa lagi nama-nama yang lain seperti yang terjadi pada surat yang baru kami terima tanggal 30 Maret 2026 yang indikasinya jelas bahwa ada, dalam hal ini ada Polda akan melakukan pemanjangan waktu terhadap perkara ini ya. Terima kasih kepada media, mungkin ada pertanyaan ya. Siap. Untuk Pak Harmi dan Bang Aiman ini bukan saksinya dari Bukan ya, jadi Bang Aiman dan Bang Karni Ilyas ini adalah saksi yang dihadirkan oleh penyidik. Jadi untuk kebutuhan penyidik tuh. Ya. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Ibu, berarti untuk penegasan juga bahwa apakah nantinya Ibu dan tim lawyer akan membuat laporan perihal mohon maaf ajakan kemarin dari AA dan FA? Karena kan bisa dibilang AA ini juga mohon maaf diduga tadi Ibu sempat mengatakan bahwa adanya memakai nomor palsu ya. Apakah nanti mau buat laporan kah atau bagaimana? Wah, itu tuh urusan yang sangat remeh-temeh ya. Kita lebih baik memfokuskan energi kita untuk melakukan bantuan untuk meluruskan maladministrasi yang terjadi. Seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa kami ingin meluruskan undang-undang ini agar tepat ya dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam hal ini. Kalau memang Polda Metro Jaya tidak bisa melaksanakannya, ya dengan terpaksa kami akan melakukan gugatan. Itu lebih baik bagi kami. Nah, jadi apapun yang disampaikan oleh para tamu itu tidak akan kami layani, karena itu bukan bukan sesuatu yang membutuhkan energi kita untuk mengikuti apa yang mereka mau gitu ya. Bu, tadi kan yang disebutkan uploadan itu yang 1 April oleh Budian itu sebenarnya ijazahnya Dian Sandi itu Pak Mas. Laki-laki itu loh Dian Sandi. Ya. Dian Sandi itu apakah artinya Bu Tifa mengakui bahwa ijazahnya itu bukan yang Ibu teliti itu bukan punya Jokowi? Oh, bukan begitu ya. Jadi ini kita bicara materi investigasi atau materi penelitian kami ya, berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh Dian Sandi. Ya, kemudian ada satu materi lagi yang waktu itu juga disampaikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM bulan Oktober tahun 2022, di mana 2 spesimen yang disampaikan oleh Dekan tahun 2022 dengan yang disampaikan oleh Dian Sandi Utama 1 April 2025 itu adalah 2 spesimen yang berbeda, dan itulah kami para peneliti menimbulkan rasa curiosity kami. Kok ada 2 spesimen yang berbeda, dua-duanya atas nama Joko Widodo, tapi ini 2 spesimen yang secara insting kami, naluri kami sebagai peneliti layak untuk kami teliti, begitu. Jadi di awal curiosity, Mas, bukan simpulan, simpulan ada di akhir. Ya, simpulan ada di akhir. Jadi kalau pada simpulan yang sudah kami sampaikan pada 28 Agustus 2025 dalam bentuk buku Jokowi White Paper itu, apakah itu adalah ijazah Joko Widodo yang presiden atau tidak? Ya, saya sudah menyatakan pada sidang CLS ya di bulan Februari 2026 di mana saya menjadi ahli, saya nyatakan kalau kita mau tahu apakah ijazah ini adalah ijazah Joko Widodo yang mantan presiden atau ijazah Joko Widodo yang alumni Fakultas Kehutanan UGM, maka dari perspektif ilmu saya, ilmu kedokteran, ilmu anatomi morfologi, maka saya membuat sebuah perhitungan matematika. Apakah foto yang ada pada ijazah tersebut adalah foto yang sama dengan foto dari mantan presiden? Ternyata foto yang ada di ijazah tersebut dengan fotonya mantan presiden Joko Widodo berbeda 92,37%. Ini fakta hasil penelitian riset. Nah, selanjutnya dari sisi hukum dan sebagainya lanjut kepada PT UN mestinya, bukan kepada pengadilan pidana gitu. Silakan. Ya, jadi gini, saya pertanyaan itu saya maksudnya paham kan. Sebenarnya di undang-undang itu yang dimaksud itu adalah informasi elektronik milik orang lain. Berarti milik siapa? Yang ada di milik Dian Sandi. Kenapa Jokowi yang melapor? Legal standingnya apa? Itu bukan masalah ijazah atau tidak loh. Ya kan, informasi elektronik milik orang lain yang diupload itu milik siapa? Seperti saya mengupload fotonya Michael Jackson contohnya. Itu saya yang mengupload. Ya, milik saya. Fotonya Michael Jackson. Saya beli milik yang memposting. Itu loh Mas, mungkin saya tahu pertanyaan. Ya. Cuma ada satu hal itu fakta ya. Itu sprindik itu tidak boleh ganda.
putusan MK ini jelas, seperindik itu kalau memang mau dikeluarkan seperindik baru, seperindik lama harus dihapus, harus dibatalkan. Putusan MK itu jelas di situ. Nah, makanya kalau seperindik, double seperindik nggak boleh. Ya. Makanya hampir semua ketentuan itu dilanggar. Ini Polda ini Iya kan? gimana gitu loh, kok Oh, jelas dia waktu itu konferensi pers menyatakan bahwa tanggal 13 Januari dilimpahkan, itu sudah argonya udah jalan. Ini sudah berapa bulan? Lah, ini yang karena terjadi itu kayak itu loh Pak, itu tanda dilarang parkir paralel ya kan. Yang terjadi apa? Parkir paralel semua tuh kan. Padahal ada yang nomor polisi loh. Iya. Padahal di situ jelas. Nah, jadi ini kan perilaku seperti ini nih yang terjadi pada kasus perkara ini kan. Nah, kalau itu memang di luar kewenangannya dan tupoksinya dan kami temukan itu dengan nanti pernyataan beberapa ahli, ya kami akan proses. Ya. Karena dilindungi kami oleh undang-undang itu. Ya. Kalau di luar kewenangannya. Jadi ini putusan MK ini baru tahu saya baru diberitahu. Itu jelas tidak boleh seperindik itu di double, apalagi di satu SPDP. Baru diingatkan. Ya bukan Baru maksudnya. diingatkan Pak, bukan baru tahu. Masa Bapak baru tahu? Enggak bukan baru tahu, maksudnya diingatkan. baru ingat. Jadi intinya ya kan, semua yang dilakukan itu adalah due process of law yang tidak wajar. Betul. Contohnya ini dengan adanya SP3 beberapa orang ini kan harus pencabutan laporan salah satu syaratnya. Dan di laporan itu kan yang dilaporkan 8 orang. Kan ada nomornya kan, laporan nomor sekian. Bukan pencabutan beberapa orang, bukan. Nomornya itu dicabut. Berarti kesimpulannya semua isi di situ narasinya dan itu tercabut. Oh, jadi harusnya semuanya. Loh iya dong. Satu nomor itu Iya dong. bukan laporan satu-satu. Loh enggak dong. Salahnya gitu seharusnya mereka melaporkan satu-satu. Dan perbuatannya belum tentu sama. Emang perbuatan 17 orang itu sama? Kan tidak. Ya kan? Itu sekarang pasal 79 ayat 4 itu sebelum SP3 baik mungkin respon diberi atau siapapun juga lah. Itu harus pencabutan laporan. Konsekuensinya dari pencabutan itu 8-8-nya tercabut. Kan begitu. Nah ini anggap aja pelajaran hukum lah gitu. Ya, anggap jok aja loh. Kan kecuali Joko Widodo laporannya 1. Roy Suryo 2, Rismon. Nah, itu yang dicabut ya punyanya Rismon aja. Iya, tapi kalau kalau barengan ya 1 dicabut ya semua dicabut kan begitu. Kalau menurut saya terlalu tergesa-gesa karena undang-undang baru ini kan banyak orang belum paham. Ya, seharusnya dipelajari dulu detail. Begitu paham baru melangkah gitu loh. Ini kayaknya banyak belum paham. Buktinya pasal 28 ayat 2 di KUHP yang lama udah dicabut. Sudah dicabut. Kok ada di sini di dalam surat ini? Mana itu gitu loh, ya. Undang-undang nomor 146 sebelum ada DPR loh itu ya. Ya. Pak dan Bu. Izin, ini kan bisa dibilang bahwa dengan adanya pemanggilan saksi baru dan tadi mungkin dari pemahaman Ibu ini adalah penguluran waktu dari pihak Polda. Ya itu. Iya, salah satu upaya. Mungkin Mereka kiranya dan Sampai 2029 ya. Sebenarnya gini deh. Suka-suka mereka ya mau memanggilin siapa jadi saksi. Artinya apa? Mereka tuh bertahan ya dengan argumentasi dengan legitimasi ini seperindik baru, maka mereka menahan berkas itu supaya nggak naik ke kejaksaan. Ini bukan saksi baru loh, Dek. Ya. Terlapor baru. Karena ada sprindiknya. Nah, mereka dihadirkan itu bukan sebagai saksi, ingat itu. Mereka dihadirkan sebagai terlapor. Itu bisa. Ya itu yang tadinya kan 4 itu enggak. Tambahan. 4 yang ada di sini. Iya. Abraham Samad, kemudian Mikael Sinaga, kemudian Febri Novian dan Babe Aldo. Terlapor baru ini jadinya karena sprindiknya baru. Jadi bukan saksi untuk kita, bukan untuk mereka sendiri. Ya. mungkin dari Bapak Boleh. Al-Qatirinya pakai K bukan pakai Q, Q. seperti yang kata Al-Qatiri. Baik, Bapak, ini sedikit mungkin dari pandangan Bapak perihal, mohon maaf, ini kan kabarnya bahwa ada Bang Aiman dengan kemarin Nah ini menarik. Bapak Karni. Bapak Karni Ilyas yang dipanggil menjadi saksi juga dalam mungkin kasus ini ya. Ya. Mungkin Bapak pandangan Bapak di dalam mungkin kasus Ya. ini seperti apa sih? Kami belum tahu posisi mereka dipanggil sebagai apa. Mungkin juga terlapor baru. Kan kami belum tahu. Saksi itu bisa naik jadi terlapor. Satu. masalahnya. Kedua lagi, kan mereka itu kan selama ini para host itu atau para
reporter itu kan demi kepentingan rakyat. Namanya aja apa? Ya kan, rakyat bersuara. Yang satunya apa? Catatan demokrasi. ILC. Lah kalau ini seandainya seandainya ada teguran ya, dugaan banyak orang ini kan sudah sama dengan memblok atau membungkam media yang ya, sama dengan 4 orang YouTuber tadi. Makanya posisi mereka sebagai apa kami belum tahu loh. Mungkin mereka terlapor tapi di luar sprindik ini. Mungkin ya, juga kan. 2 nama itu ya, bukan yang 4 nama ini ya. Karena YouTuber ini kan terlapor semua. Ya. Intinya apa? Terjadi pemanjangan waktu pada dan penyiasatan KUHAP. Dan penyiasatan KUHAP itu ya. Supaya dianggap tidak melanggar KUHAP gitu loh, Mas. Baik, ada lagi terakhir untuk, ya. Berarti masih stay dalam statement ini ya, maksudnya nggak mau ngikutin jejak Rismon. Oh enggak lah, nggak ada alasan. Dong. Tidak ada alasan sama sekali ya kan. Tidak ada Kalau permintaan maaf di sini karena kalau ya, kita mengikuti nggak ada konferensi pers ini. Konferensi pers ini kan memberikan tahu bahwa posisi kita masih istiqomah. Ya kan? Ya. Baik. Ya. Kalau mau kebetulan tadi diawali, kemudian saya akhiri bahwa tadi dokter itu kita tegaskan ya, benang merahnya itu adalah tujuan dalam penegakan hukum kan, satu kepastian hukum, yang kedua keadilan. Tetapi dalam mencapai tujuan, saya mengingatkan Talcott Parsons misalkan, tujuan tuh nggak bisa menghalalkan segala cara. Ya. Artinya due prosesnya tujuan sampai, benar, ya. due proses juga harus benar. Ya, jangan sampai menghalalkan segala cara, itu penting sekali. Sehingga kemudian apapun yang sekarang berlangsung kembali kepada tujuannya tentang kepastian hukum dan kemudian prinsip keadilan, tetapi jangan mengabaikan due prosesnya juga harus benar. Itu Dok ya? Artinya semua harus kita lakukan dengan asas keberadaban ya, sebagaimana diatur dalam Pancasila. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tidak beradab demi untuk mencapai tujuan. Ya. Ini pelajaran penting bagi masyarakat semuanya. Saya jadi ingat Dok, ayat Al-Quran wa talbasul haqqa bil batil, jangan pernah mencampurkan yang hak dengan yang batil. Kalau tujuannya itu hak benar, maka prosesnya juga harus benar. Juga. Makanya. Demikian Dok ya. Makasih Dok, makasih Dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.